Shalom sahabat Kristen, selamat datang di channel ini. Di mana di channel ini saya akan membahas tentang edukasi pembelajaran kekristenan yang saya ketahui. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 kesalahpahaman umum terhadap agama Kristen. Di Indonesia sendiri, agama Kristen dan Katolik merupakan dua agama resmi yang diakui oleh negara. Agama Kristen atau biasa juga disebut Gereja Kristen terdiri dari berbagai cabang atau aliran seperti Katolik, Ortodoks, Anglikan, dan berbagai aliran gereja Protestan. Namun, hanya ada dua aliran Kristen paling besar, yakni aliran Protestan dan aliran Katolik. Agama Kristen Protestan lebih sering disebut sebagai agama Kristen saja, sedangkan agama Kristen Katolik lebih sering disebut sebagai agama Katolik saja. Kendati demikian, pada dasarnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan merupakan dua aliran agama Kristen yang sama-sama termasuk pada agama Kristen. Sebagai agama terbesar di dunia, maka agama Kristen sangatlah penting untuk dibahas. Salah satu hal yang terpenting adalah kesalahpahaman yang sering terjadi dari pihak agama lain terhadap pihak agama Kristen. Setidaknya ada 7 kesalahpahaman yang sering terjadi terhadap agama Kristen, bahkan cenderung menjadi sebuah tuduhan. Hal ini perlu dijelaskan atau diklarifikasi sehingga agama Kristen bisa dipahami dengan baik, sehingga ia bisa lebih dikenal oleh orang lain dari agama non-Kristen. Berikut 7 kesalahpahaman terhadap agama Kristen dan sedikit penjelasannya dari sahabat Kristen. 1. Agama Kristen menjadikan manusia atau Yesus sebagai Tuhan. Kesalahpahaman pertama terhadap agama Kristen adalah agama Kristen menjadikan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan. Banyak orang berkata bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetapi para pengikutnya lah atau rasul-rasul yang menjadikannya sebagai Tuhan, dan itulah yang diikuti oleh orang Kristen. Rasul yang sering dituduh telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan sehingga diikuti oleh orang Kristen adalah Paulus. Tetapi itu tentu tidak benar. Para rasul tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya mengikuti Yesus sendiri dan kesaksian perjanjian lama bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri mengakui secara langsung atau tidak bahwa ia adalah Tuhan yang ilahi. 2. Agama Kristen menyembah 3 Tuhan. Kesalahpahaman kedua terhadap agama Kristen adalah agama Kristen menyembah 3 Tuhan. Agama Kristen tidak menyembah 3 Allah, melainkan hanya menyembah satu Allah dalam 3 pribadi atau biasa disebut Allah Tritunggal. Bagi agama Kristen, Yesus bukan hanya pusat iman, tetapi juga adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebab itulah yang menjadi ajaran Alkitab, kitab suci agama Kristen. Namun, tidak berarti bahwa agama Kristen menyembah 2 Tuhan atau lebih. Orang Kristen tetap menyembah satu Tuhan, tetapi Tuhan yang punya 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ajaran tentang Allah Tritunggal, satu Allah dalam 3 pribadi, merupakan salah satu ciri khas agama Kristen yang membedakannya dari agama-agama lainnya di dunia. Ajaran tentang Allah Tritunggal itu bersumber dari ajaran Alkitab sendiri. 3. Agama Kristen tidak mengikuti Yesus yang melakukan hukum Taurat. Kesalahpahaman ketiga terhadap agama Kristen adalah agama Kristen tidak mengikuti Yesus yang diakui sebagai Tuhan yang melakukan hukum Taurat. Misalnya disunat dan tidak makan babi seperti umumnya orang Yahudi. Yesus memang melakukan hukum Taurat, tetapi ia juga telah menggenapinya sehingga orang Kristen tidak lagi terikat olehnya. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya untuk mengikuti hukum Taurat, misalnya agar disunat dan agar tidak makan babi. Orang Kristen tidak lagi wajib disunat dan tidak wajib lagi mengikuti aturan makanan halal dan haram dalam hukum Taurat. Alkitab Perjanjian Baru membuktikan bahwa orang Kristen tidak lagi wajib disunat dan mengikuti aturan makanan halal dan haram dalam hukum Taurat. 4. Paulus adalah pendiri agama Kristen dan telah mengubah hukum Taurat atau Perjanjian Lama. Kesalahpahaman keempat terhadap agama Kristen adalah agama Kristen didirikan oleh Paulus. Entah apa alasannya pandangan seperti ini.
Paulus jelas adalah murid Yesus yang secara khusus dipanggil olehnya untuk memberitakan Injil. Apa yang diajarkan Yesus itulah yang diajarkan Paulus. Sumber pengajaran Paulus berasal dari Yesus. Jika Paulus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu karena Yesus juga mengakui bahwa Ia Tuhan. Jika Paulus mengajar bahwa orang Kristen boleh makan segala jenis makanan, maka itu karena Yesus juga mengajarkan demikian. Jadi, pendiri agama Kristen adalah Yesus, bukan Paulus. Sebab agama Kristen sudah ada jauh sebelum Paulus bertobat. 5. Agama Kristen merayakan Natal setiap 25 Desember, padahal Yesus tidak diketahui kapan lahir. Kesalahpahaman kelima terhadap agama Kristen adalah agama Kristen merayakan Natal setiap 25 Desember, padahal Yesus tidak diketahui pasti lahir tanggal berapa. Juga perayaan Natal tidak diajarkan di Alkitab, dan perayaan Natal berasal dari pagan atau penyembah berhala. Yesus memang tidak diketahui pasti lahir tanggal berapa, belum tentu tanggal 25. Tetapi orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember, bukan karena Yesus lahir tanggal 25 Desember, tetapi karena tanggal itu sudah dirayakan Natal sejak lama. Lagi pula, yang terpenting adalah Natal memperingati lahirnya Juru Selamat, bukan tanggalnya. Bahwa Natal tidak diperintahkan di Alkitab bukan suatu masalah, sebab perayaan Natal bukan dosa yang bertentangan dengan Alkitab. Juga, jika benar perayaan Natal berasal dari pagan atau penyembah berhala, tidaklah masalah, sebab yang dirayakan bukan dewa matahari, tetapi Yesus, walau dirayakan pada saat lahirnya dewa matahari. 6. Kristen adalah agama penjajah. Kesalahpahaman keenam terhadap agama Kristen adalah agama penjajah. Negara-negara Kristen di Eropa memang banyak menjajah pada abad-abad lalu, tetapi bukan berarti agama Kristen diajarkan untuk menjajah. Negara-negara Kristen tersebut menjajah tidak atas nama agama Kristen, karena kebetulan saja mereka Kristen. Agama Kristen tidak mengajarkan penjajahan atas bangsa lain. Jika ada orang Kristen yang menjajah seperti itu adalah penyimpangan dari Alkitab. Lagi pula, bukan hanya agama Kristen yang menjajah, agama lain juga. Turki dan Irak, notabene beragama Islam, juga pernah menjajah. Demikian juga Cina dan Jepang yang beragama Buddha dan Shinto juga pernah menjajah bangsa lain. Jadi kesimpulannya adalah bukan cuma agama Kristen aja yang menjajah, tapi agama lain juga ada yang menjajah. 7. Agama Kristen melakukan kristenisasi. Kesalahpahaman ke-7 terhadap agama Kristen adalah agama Kristen melakukan kristenisasi. Agama Kristen tidak pernah mengajarkan kristenisasi agar orang lain memeluk agama Kristen, tetapi mengajarkan pemberitaan Injil kepada semua bangsa serta menjadikan mereka menjadi murid Yesus. Itu adalah ajaran Yesus sendiri kepada para pengikutnya. Tetapi tidak ada paksaan untuk percaya kepada Yesus. Itu adalah pilihan masing-masing orang. Orang Kristen hanya memberitakan apakah orang percaya atau tidak. Itu pilihan orang tersebut. Jadi, agama Kristen adalah agama yang misioner yang mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus. Orang Kristen hanya diperintahkan untuk memberitakan Injil, bukan untuk menobatkan manusia, apalagi mengkristenkan mereka. Orang Kristen hanya dapat memberitakan Injil yang membuat manusia bertobat dan percaya adalah Tuhan sendiri. Itulah 7 kesalahpahaman terhadap agama Kristen yang sering terjadi serta penjelasannya menurut sahabat Kristen. Jadi video ini semoga memberkati Anda. Jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikannya kepada rekan-rekan jejaring sosial Anda melalui tombol subscribe yang ada di bawah. Anda juga dapat memberikan tanggapan, komentar, saran, atau pertanyaan seputar video ini.